Microsoft Excel. Adapun tujuan pembelajaran kelas 7 mata pelajaran informatika adalah ada 11 poin ya, ada 11 poin 1 sampai 11, mulai dari menambah data, mengatur format sel, tanda desimal, berbagai jenis operator dan operasi Excel, menentukan tingkat operator Excel, pengaturan operasinya untuk mendapatkan operasi yang diinginkan, itu sampai ke 11 ya. Terus saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, menambah data ke lembar kerja. Menambah data ke lembar kerja itu caranya adalah ada beberapa cara. Yang pertama ya, bisa dengan mengklik 2 kali. Contohnya Anedika itu salah ketik, umpamanya salah ketik harusnya adalah Andika, berarti klik 2 kali di dalam sel itu ya. Ini contohnya saya besarkan, klik 2 kali maka hapus dia, baru tinggal enter. Atau boleh saja caranya, ulangi, saya Ctrl Z dulu. Bisa dengan cara pada bagian formula, ini bagian formula, klik di dalam, delete dia, huruf mana yang akan dihapus, itu bisa. Atau bisa juga dengan cara F2 ya, F2 geser dengan menggunakan arrow, dari keyboard ya. Hapus dia, huruf mana yang akan dihapus, contohnya huruf I boleh, atau huruf mana aja bebas, dia tinggal dipilih mana yang salah ya, yang nggak sesuai dengan pengetikan yang kita inginkan, tinggal di enter. Oke, itu caranya untuk mengatur atau mengganti inputan data. Oke, sekarang untuk menggeser-geser daripada posisi pointer, ini pointer ya, pointer. Untuk menentukan atau menggeser pointer itu tinggal diklik dia arah tujuan sel yang kita inginkan. Contohnya saya klik di sini, maka posisi pointer itu berada pada D6. Dari mana langsung kita bisa untuk mengetahui itu adalah D6? Kita lihat aja pada bagian name box. Ini ada name box. D16 ya. D16. Kalau contohnya saya buat di sini, klik di sini, kita lihat E80. Benarkah E80? Benar dia. Pada bagian name box adalah menunjukkan E80. Oke. Itu caranya. Jadi posisikan dia, pointernya, baru input data sesuai dengan data yang kita inginkan. Terus sebagai pertanyaan, data-data apa aja yang bisa dimasukkan di Microsoft Excel? Data yang bisa dimasukkan di Microsoft Excel ada 3 macam jenis data, yaitu data karakter, data numerik, dan data widget atau data rumus. Data karakter itu seperti apa? Data-data karakter adalah data seperti nama-nama atau apa bentuk, pokoknya jenisnya adalah bentuk jenis data huruf. Sedangkan data numerik apa? Data angka. Contohnya angka-angka seperti ini, pokoknya bentuknya jenisnya adalah jenis angka. Sedangkan data widget atau data rumus itu seperti apa? Data-data seperti data lookup yang menggunakan simbol-simbol atau penggabungan dari berbagai simbol-simbol. Nah, itulah dia ya. Oke, sekarang masuk ke berikutnya. Kita masuk menggunakan menulis, bagaimana cara untuk menulis format atau menulis tanggal di Excel. Cara menulis tanggal di Excel, perhatikan yang sudah saya buat ini adalah tahun dulu, penghubung bulan, penghubung tanggal. Contohnya 2023, penghubung bulan berapa, yaitu bulan 9, penghubung tanggal berapa, tanggal 27 umpamanya, maka akan otomatis dia sesuai dengan penulisan yang kita inginkan. Terus contohnya 2023 penghubung 8, berarti bulan 8 tanggal 15, enterkan. Oke. Jika format penulisan tanggal yang kita inginkan adalah tidak sesuai seperti yang ini, 27 seperti ini ya, kita bisa memilih jenis penulisan tanggal yang kita inginkan. Blok dia, setelah itu klik kanan, ambil dia format cell, ambil dia number, ambil date, maka pilih dia jenis lokasi atau lokasi penulisan tanggal yang akan kita inginkan. Contohnya kita pilih Indonesia,
kita pilih Indonesia, mana Indonesia, klik ini, maka saya pilih umpamanya jenis penulisan tanggal adalah seperti ini, klik OK, maka jadilah seperti ini. Oke ya. Saya ingin pilih jenis tanggal yang lain lagi, klik kanan, ambil format cell, klik kanan pada bagian mouse ya, saya klik, kita pilih yang ini semuanya, klik OK, maka jadilah seperti ini. Oke, saya anggap untuk melakukan format penulisan tanggal sudah paham ya. Sedangkan cara untuk menginput tanggal adalah tahun dulu, bulan dan tanggal. Nah, sekarang masuk cara untuk menginput jam. Nah, untuk menginput jam, ingat dulu jam, titik 2, menit, titik 2, detik. Oke, sekarang saya coba lagi. Saya coba di sini umpamanya jam 7 lewat 15 menit lewat 50 detik. Kita enter. Sekarang jam 18 lewat 5 menit lewat 60 detik, enter. Nah, berarti jadilah dia bentuk penulisan tanggal jam yang kita inginkan. Ini penulisan jam adalah sistem 12 jam, ada menggunakan PM dan AM. Sekarang jangan menggunakan PM dan AM. Bagaimana caranya? Berarti menggunakan sistem penulisan waktu, yaitu sistem penulisan 24 jam. Caranya adalah kita atur dulu format waktunya, klik kanan, harus kita blok dulu ya. Mana yang akan kita atur format waktunya harus kita blok dulu terlebih dahulu. Klik kanan, baru ambil dia format cell, baru dia date, baru pilih dia ini apa tadi, jamnya, berarti ambil time, pilih dia jangan Afrika, kita pilih umpamanya Indonesia, kita pilih Indonesia, mana Indonesia, mungkin masih jauh di atas ya, mana Indonesia. Nah, kita pilih Indonesia, kita pilih dia jenis penulisan format Indonesia dengan menggunakan penggunaan 24 jam. Kita klik OK, maka jadi dia hasilnya. Berarti ini jadi jam 16, ini jadi jam 18. Tadinya kalau dengan menggunakan sistem PM AM, dia ini tidak ada jam 18, akan tetapi akan menjadi jam berapa tadi ya? Akan tetapi menjadi jam 6 gitu ya. Jadi kita blok dia, kita menggunakan sistem 12 jam aja. Blok, klik kanan, ambil format cell, pilih dia time, pada bagian number pilih time ya. Pada bagian lokasi biasanya adalah English yang menggunakan sistem PM dan AM. Kita gunakan PM dan AM yang ini, atau pilih aja sesuai kehendak, bisa ya. Menggunakan ini boleh, menggunakan ini boleh. Sekarang saya gunakan seperti ini. Klik kanan OK, baru akan tampil hasilnya dengan menggunakan sistem penulisan tanggal, penulisan waktu, yaitu penulisan sistem 24, sistem 12 jam ya. Sekarang masuk bagian penulisan numerik, yang numerik bentuk bilangan bulat. Nah, numerik bentuk bilangan bulat. Sekarang saya coba normalkan yang ini, tapi jangan saya normalkan deh. Untuk menginput angka, contohnya 50.000 ya, itu tidak boleh kita input dengan cara 50,000000 gitu. Itu akan memakan waktu lama. Langsung aja dia 50.000, 8.000, langsung aja begini. Nah, 8.000, 50 ini. Nah, jadi langsung saja diketikkan secara keseluruhan. Begitu caranya ya. Jadi setelah seperti ini dia posisinya, setelah seperti ini, maka tinggal kita atur dia peletakan titik, peletakan koma, gitu. Kita klik dia pada bagian ini ya, pada bagian command style, itu letaknya pada bagian home ya, command style, klik di sini. Sedangkan pada bagian desimal, setelah titik ini kan bagian desimal nih, titik 00, titik 00, titik 00, itu bagian desimal. Itu bisa kita tambah desimalnya, bisa kita kurangi dengan cara, kalau mengurangi berarti kita ambil decrease ya, kita ambil decrease. Sedangkan untuk menambah kita ambil increase, itu ya, kurangi tambah. Perhatikan dia pada bagian pemisah antara nilai dengan desimalnya itu dipisah dengan tanda titik. Sedangkan per 3 huruf ini
ketiga angka ini itu dipisah dengan tanda koma. Sebenarnya ini bisa diatur sesuai dengan kehendak dan selera yang akan kita inginkan. Contohnya, cara untuk memisah, mengganti, ini kita ganti menjadi pemisahnya titik, sedangkan ini kita ganti menjadi pemisahnya koma. Kita blok dia, ambil dia di atas, ambil customize quick access toolbar. Setelah itu muncullah dia seperti ini, ambil dia advance, ini kita balik ya, decimal separuh kita buat koma, sedangkan thousand separuh kita buat titik. Kita oke kan, maka akan dipisah menjadi seperti ini, karena tadinya adalah seperti ini. Tadinya adalah, kita blok lagi ya, tadinya adalah custom advance, ini kita balik lagi, tadinya adalah seperti ini, koma, kita oke kan. Jadi untuk pemisah desimalnya dan juga pemisah per 3 digit itu bisa kita atur sesuai dengan selera yang kita inginkan. Oke, saya anggap paham ya untuk membuat pemisah-pemisah seperti ini. Berikutnya untuk membuat format mata uang, yaitu ada tulisan Rp di depannya, ada Rp, atau kalau dia mata uang Amerika atau Amerika berarti menggunakan US. Berarti blok dia, setelah di blok klik kanan lagi, ambil dia format cell. Setelah diambil format cell, ambil dia accounting, pilih dia mata uang apa yang kita gunakan. Contohnya saya ingin menggunakan mata uang US ini ya, klik OK, maka jadi dia mata uang US ini ya. Sekarang saya menggunakan lagi mata uang Indonesia aja deh, jangan US. Oke, boleh, sesuai dengan kehendak kalian ya, berarti pilih dia jenis mata uang Indonesia, yaitu RP. Mana dia RP, kita cari ke bawah ya, jadi putar-putar aja dia, tinggal cari, tapi harus pelan-pelan carinya karena kadang dia mau agak susah untuk kelihatan. Baru ketika klik OK, maka jadilah dia jenis mata uang Indonesia. Oke, saya anggap paham terkait dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana caranya untuk menginput tanggal, menginput jam atau waktu, dan juga menginput numerik atau angka bulat atau angka yang menggunakan desimal. Oke, terus berikutnya yaitu bagaimana caranya ini kadang tulisannya ini bisa jadi tegak. Contohnya jadi tegak, klik kanan di sini, ambil dia format cell, pada bagian elemen kita ambil dia decrease-nya, orientasinya. Decrease-nya saya buat dia umpamanya yaitu 90 derajat, tinggal OK. Begini caranya. Jadi kalau ada ketikan di Excel seperti ini, maka bisa langsung kita pahami, langsung klik kanan pada bagian sel yang dituju, ambil dia format cell, atur dia pada bagian orientation, decrease-nya berapa dia derajat yang kita inginkan. Contohnya saya pilih umpamanya derajatnya 45. Oke, nggak apa-apa 45. Jadi 45. Sekarang saya pilih lagi derajatnya, jangan 45 deh. Terlalu apa? Saya pilih aja yang ini. Boleh. Gitu. Jadi sesuai dengan selera dan kehendak yang akan kita inginkan. Jangan itu aja. Saya buat arahnya terbalik umpamanya. Terbalik boleh juga. Klik kanan dia. Klik dia di sini ke bawah, baru tinggal klik OK. Nanti kebalik. Kira-kira gitu dia untuk mengatur orientation decrease tulisan ya. Oke, saya anggap paham untuk mengatur orientasi decrease tulisan. Sekarang berikutnya, bagaimana caranya untuk membuat tabelnya gitu. Karena pada hakikatnya tabel ini, tabel yang sudah saya buat sekarang ini, yang warna merah ini, itu kalau dia tidak diatur maka dia tidak akan menghasilkan tabel kalau dia dicetak. Jadi caranya blok dia, setelah itu klik kanan, ambil dia format cell. Setelah diambil format cell, ambil dia border, baru pilih dia jenis garis yang kita inginkan. Contohnya saya pilih umpamanya ini, baru aktifkan outline, aktifkan inside, tinggal diklik OK, maka jadilah hasil yang kita inginkan ya. Itulah untuk membuat tabelnya. Blok dia, saya ulang kembali, blok, klik kanan, ambil format cell, ambil dia border,
pilih dia, saya pilih aja umpamanya ini, klik ini, atau pilih di dalamnya tabelnya warna apa, warna putus-putus boleh, putus-putus boleh. Gini ya, sesuai dengan selera dan kehendak kita. Untuk menormalkannya bagaimana? Normalkannya tinggal blok aja dia, klik kanan, ambil dia format cell, ambil dia border, ambil dia none, tinggal oke kan saja, maka jadi dia normal, tidak ada tabelnya. Contohnya kalau kita print dia tidak pakai tabel gitu, dia tidak ada tabelnya sama sekali, makanya kan nggak ada tabel tuh. Tapi kalau kita buat tabel dulu seperti ini, kita buat tabel, klik kanan, format cell, kita pilih ini, kita pilih ini umpamanya supaya cepat, kita print dia, maka ada tabelnya seperti ini. Oke, saya anggap paham ya, saya anggap paham bagaimana caranya untuk membuat tabel. Berikutnya, jika ada penomoran daripada angka atau numerik, penomorannya dia itu adalah berurut. Umpamakan aja nama siswa ini ada sampai 1000 orang ke bawah, berarti untuk mengisi nomor urutnya sampai 1000 orang ke bawah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000 orang ke bawah gini, itu kan capek tuh. Nah, caranya supaya dia berurut secara otomatis, langsung aja dia klik di sini, arahkan dia pointer mouse-nya ini pada bagian sel bawah, angka yang sudah kita masukkan yang pertama. Ini pada bagian sel ini sudah muncul seperti ini, diklik, ditahan, klik tahan mouse-nya ya, tarik ke bawah, langsung jadi seperti ini. Baru pada bagian ini klik dia pada bagian autofill ya, pada bagian autofill klik ini, pilih dia fill series, maka jadilah dia nomornya langsung otomatis berurut ke bawah gitu ya. Jadi saya harap bagaimana caranya untuk membuat fill series sudah paham ya, membuat penomoran atau menginput nomor yang berurut gitu. Tinggal diarahkan kursornya, mouse-nya, tinggal tarik sesuai dengan jumlah penomoran urut yang kita inginkan. Oke. Berikutnya bagaimana caranya untuk mengatur atau menggabung beberapa sel menjadi satu sel, untuk membuat tulisannya seperti ini bertindih gitu. Contohnya kalau ini kan normalnya kan seperti ini nih, seperti ini. Untuk besar-besarkannya gini ya, jangan lupa ya, besarkan, besarkan, kecilkan gitu. Untuk membuat supaya ini bertindih, kalau kita kecilkan gini dia kan hilang nih, jadi nggak ada tindih-tindian angkanya ketikannya. Padahal ini bisa di 2 baris umpamanya. Berarti untuk membuat 2 baris adalah klik dia wrap text. Ingat wrap text ya, ingat wrap text. Itu caranya kalau di Excel ya, caranya di Excel seperti itu. Sedangkan bagaimana caranya untuk menggabung beberapa sel menjadi satu sel? Menggabung beberapa sel menjadi satu sel adalah seperti di Microsoft Word, yaitu namanya marge center ya, marge center. Contohnya saya gabung umpamanya ini dengan ini ya, sel ini, sel 32 digabung dengan sel ini sel 32 dengan sel C32 dengan sel D32. Saya blok dia, mana yang akan saya gabung saya blok, tinggal diklik marge cell, maka dia akan tergabung secara otomatis itu ya, akan tergabung dia. Saya ingin menggabung umpamanya ini sama ini, klik aja blok dia, baru tinggal klik dia marge cell, maka akan tergabung dia begini. Oke, gitu caranya untuk menggabung beberapa sel menjadi satu sel ya, menggabung beberapa sel menjadi satu sel. Saya harap paham bagaimana cara untuk menggabungnya, supaya nggak ada lagi yang tidak paham ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian grafik. Bagaimana caranya untuk membuat grafik? Sekarang saya hapus dulu ini umpamanya ya. Kita hapus dulu itu. Kita umpamakan aja datanya sudah kita ketikkan, yaitu data hasil perkebunan, yaitu mulai dari Januari sampai dengan Maret. Setelah diketikkan seperti ini, datanya ya. Setelah diketik data seperti ini, maka saya ingin membuat ya, atau seperti ini. Saya ingin membuat ini adalah ada grafiknya. Untuk membuat grafiknya
tinggal blok aja begini. Setelah di blok, ambil dia inset, ambil dia jenis grafik yang kita inginkan. Ada kolom, line, view, bar, area, scatter, dan other chart, dan jenis catat lain, kira-kira gitu. Sekarang saya pilih aja kolom. Nah, maka jadilah dia hasilnya. Jadi untuk mengecilkan dan membesarkan grafik, arahkan aja ke paling atas atau paling bawah, boleh-boleh saja. Bagian kiri, kanan, bawah, kuncinya di sudut-sudut. Nah, tarik. Nah, sudah, ini grafiknya. Sekarang saya ingin membuat judul grafik. Judulnya apa? Gitu. Dan keterangan di sininya apa? Keterangan di bawahnya apa? Jadi cara untuk buat judul yaitu ambil dia, klik dia grafiknya dulu, ambil dia layout, ambil dia chart detail, ambil dia above chart. Kita buat judulnya umpamanya adalah hasil pertanian Kota Serang, dalam kurung tonase ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana caranya? Sekarang kecilkan sedikit hurufnya supaya rampung ya. Kecilkan hurufnya supaya rampung. Mengecilkan huruf seperti normal ya, di blok dia kecilkan gitu. Nah, udah. Sekarang kita ingin membuat keterangan di bagian sumbu vertikalnya. Vertikalnya berarti klik dia ini, ambil dia layout, ambil dia axis detail, ambil dia bagian vertikal, ambil dia rotated detail. Kita pilih di sini, kita isikan di sini umpamanya persentase. Sedangkan keterangan di bawah, klik lagi ini ya, ambil dia layout, ambil dia axis detail, ambil dia horizontal, mana horizontal, ambil dia detail below. Ini kita isikan adalah bulan ya, klik di dalam bulan. Oke, jadilah grafik yang saya inginkan. Jadi saya anggap bagaimana caranya untuk membuat grafik sudah paham sampai di sini ya. Nah, sekarang masuk bagaimana tanda-tanda jenis atau simbol-simbol yang digunakan dalam Microsoft Excel terkait dengan masalah operasi. Nah, jadi simbol-simbol yang digunakan ada beberapa simbol ya. Ada simbol ini, simbol ini, simbol ini, simbol ini. Kalau ini pengurangan, ini penjumlahan, ini pembagian, ini pengalian, ini pangkat, ini persentase, ini sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, titik dua atau penggabungan dari beberapa sel, fungsinya ya. Koma adalah pemisah dari beberapa sel. Oke, saya anggap ini harus dipahami. Oke, kita perhatikan dulu satu persatu, yaitu simbol-simbol ini terkait dengan masalah pengurangan atau penjumlahan atau pengalian ya. Kita perhatikan satu-satu. Nah, umpamakan saja ketikan sudah ada. Ketikan udah ada seperti ini. Sepeda 10 unit, harga satuannya adalah 500.000. Ini saya hapus dulu ya. Sama dengan berarti penjumlahan seperti ini atau penambahan. Kalau sedangkan pengalian seperti ini, kita akan mengali 10 dikali 500.000, berarti sama dengan 10. Berarti diklik sel yang ada tulisan 10 dikali klik sel yang ada tulisan 500.000, sesuai dengan mana yang akan dikali berapa dia, maka diklik dia sel yang akan dituju gitu. Tinggal diklik enter atau tinggal tekan enter ya, sama dengan klik kali klik. Nah, tinggal itu aja dia ya, klik gitu, sama dengan klik dikali klik, sama dengan. Nah, gitu caranya untuk pengalian gitu. Penambahan juga sama gitu, penambahan. Sekarang jumlah keseluruhan, berarti ini ditambah ini kan begitu dia, sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, tinggal di enter, dapatlah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang terkait dengan masalah penjumlahan itu yang sudah saya sampaikan tadi, yang ini itu adalah penjumlahan secara manual. Kalau untuk penjumlahan secara rumus itu bisa dengan menggunakan adalah sum. Khusus untuk penjumlahan itu menggunakan rumus sum, sama dengan umpamanya sum buka kurung blok dia yang mana-mana aja yang akan dijumlah, setelah itu tutup kurung, tinggal di enter. Nah, itu caranya untuk mencari hasil penjumlahan dengan menggunakan rumus. Terbukti bahwa penjumlahan secara manual dan penjumlahan secara rumus hasilnya adalah sama. Oke ya. Saya anggap untuk penjumlahan atau fungsi-fungsi daripada operasi Excel saya harap dipahami ya. Karena intinya itu untuk mencari hasilnya harus terlebih dahulu diketikkan sama dengan, dan juga sel mana yang akan
lakukan operasinya, baru tambahkan simbol yang dibutuhkan, baru setelah itu klik dia sel mana lagi yang akan dikawinkan dengan hasil operasinya. Nah, kira-kira gitu dia ya, semacam ini. Mana dia? Semacam ini, kalikan dengan ini gitu ya, karena C2 itu udah jelas sih dia C2, E2 adalah E2 yang ini gitu. Terus di Excel kelebihan di Excel bagaimana caranya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara sesingkat mungkin tanpa harus mengerjakan satu persatu. Caranya adalah setelah dapat hasil seperti ini, setelah dapat hasilnya satu, tinggal arahkan pointer mouse ke bingkai sel hasil yang sudah ada pada bagian bingkai sel bawah ini. Setelah dapat di sini, klik tahan tarik ke bawah, maka dapatlah hasilnya akan secara otomatis tanpa digunakan dengan pencarian manual yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi tinggal klik dia hasil yang sudah diperoleh satu buah, arahkan ke bawah. Arahkan ke bawah, tarik aja ke bawah, itu dapat hasilnya ya. Sedangkan zoom harus sama dengan buka kurung zoom, sama dengan zoom buka kurung, blok dia sel-sel mana yang akan dijumlah, tutup kurung, tinggal di enter, maka dapatlah hasilnya. Khusus untuk penjumlahan zoom, rumusnya adalah rumusnya adalah zoom gitu. Saya anggap untuk materi ini sudah paham, nggak ada lagi pertanyaan ya. Sekarang masuk berikutnya, materi berikutnya, yaitu materi menginput data siswa dengan nilai mata pelajaran yang mereka peroleh. Jadi kita ingin mencari jumlah dan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Untuk mencari jumlah tadi sudah sampaikan, yaitu rumusnya adalah sum, sama dengan sum buka kurung, nilai mana yang akan dijumlah, berarti nilai mulai dari IPA, IPS, matematika, fisika, berarti blok dia sampai ke sini. Tinggal tutup kurung, di enter. Kalau sudah dapat hasilnya satu, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika hasilnya sudah dapat satu, tinggal dipastikan aja ke bawah supaya nanti hasilnya otomatis langsung tertampilkan. Arahkan ke sini, tarik ke bawah, selesai, dapat hasilnya. Cuman harapan saya jangan gunakan langkah seperti ini. Kenapa saran saya seperti itu? Supaya penggunaan rumus yang barusan saya sampaikan bisa dipahami, bisa diingat karena telah dipraktekkan berulang-ulang kali. Sama dengan sum buka kurung, di blok dia sel-sel mana yang akan dijumlah, tutup kurung, tinggal di enter. Setelah dapat satu hasilnya, tinggal blok copy aja ke bawah. Itu langkah cepat yang sudah saya sampaikan tadi ya. Cuman saran saya seperti yang itu tadi, harapannya jangan langsung melakukan langkah seperti itu. Lakukanlah langkah satu persatu dulu supaya bisa diingat dan dipahami cara menyeluruh. Sedangkan mencari rata-rata itu rumusnya apa? Rumusnya adalah APRAG. Sama dengan APRAG buka kurung, blok dia nilai si Alex yang akan dicari rata-ratanya, tutup kurung, enterkan, maka dapat nilai rata-rata si Alex adalah 7,25. Sama dengan lagi APRAG buka kurung, blok dia, tutup kurung, enter. Nilai rata-rata Sinti adalah 6. Kalau dapat satu, tinggal copy paste aja hasilnya ke bawah, jadi dia. Baru setelah itu jumlah ini juga sama dengan sum buka kurung, cari ini ke bawah, tutup kurung, enter, copy paste aja ke kanan gitu. Udah dapat hasilnya. Terus rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya sama dengan APRAG buka kurung, blok dia ini sampai ke bawah, tutup kurung, tinggal di enter. Kopikan aja rumusnya sampai ke samping. Itulah caranya untuk mencari operasi penjumlahan dengan menggunakan rumus sum, sedangkan operasi mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus APRAG. Saya harap materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Nanti
terkait dengan materi selanjutnya masih banyak lagi yang belum saya bahas di analisis data Excel ini, yaitu terkait dengan rumus-rumus widget. Rumus widget itu banyak. Ada rumus untuk khusus karakter yaitu left, mid, right. Ada untuk rumus if and, if or, if. Ada yang rumusnya lagi rumus konta, blank, kontif. Ada yang rumus lookup, ada yang rumus mix, min, max. Jadi macam-macam nanti akan rumus yang akan saya sampaikan, karena berhubung waktu untuk saat ini udah cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, bye bye.